Ini adalah Ruben, seorang drummer band musik metal. Ruben satu grup dengan pacarnya Lou yang merupakan penyanyi di band mereka bernama Black Gammon. Ruben dan Lou hidup bersama di dalam karavan dan keliling melakukan perjalanan di kota-kota Amerika untuk konser dan jualan merchandise band mereka. Saat konser, Ruben mulai mengalami gangguan pendengaran. Pendengarannya mulai hilang, telinganya mendengung seperti sedang menyelam. Ruben panik dan pergi ke dokter spesialis. Dokter berkata jika kemampuan mendengar Ruben akan semakin menurun dan hilang, harus dioperasi tapi biayanya sangat mahal dan tidak ditanggung asuransi. Untuk sementara sebelum dioperasi Ruben harus menghindari suara-suara keras dan hingar-bingar. Ruben tidak menurut saran dokter dan masih melakukan konser. Bisa ditebak hasilnya, permainan Ruben kacau. Lou sangat khawatir tentang perkembangan mental Ruben karena ternyata Ruben adalah mantan pecandu dan Lou menghubungi manajer mereka Hector, dan Hector menyuruh mereka pergi ke Missouri untuk bertemu dengan veteran perang Vietnam bernama Joe yang mempunyai tempat penampungan untuk para penderita tuli. Joe adalah seorang penderita tuli mantan alkoholik. Dia bersedia menampung Ruben dengan syarat harus berpisah sementara dengan Lou. Ruben juga harus menyerahkan HP dan kunci mobil karavannya. Awalnya Ruben menolak keras, tetapi setelah dibujuk oleh Lou, akhirnya Ruben bersedia. Di penampungan, Ruben mulai membiasakan diri. Dia belajar bahasa isyarat, berkumpul dengan anggota lain, bermain drum bersama anak-anak di sekolah isyarat. Joe menugaskan Ruben untuk membiasakan diri di keheningan. Joe akan menyediakan sarapan dan kopi di jam 5.30 pagi setiap hari dan menyediakan buku dan pulpen agar Ruben menulis apapun yang dia mau, setiap pagi. Joe menawarkan Ruben untuk bekerja di penampungan, tapi Ruben menolak. Suatu hari Ruben menyelinap ke ruangan kantor Joe untuk menggunakan internet untuk cek email dan mencari tahu kabar dari Lou. Ternyata Lou mengadakan konser sendiri menggunakan drum elektronik. Ruben kemudian menjual karavan dan perlengkapan musiknya, uangnya akan dia gunakan untuk melakukan operasi implan telinga. Joe sangat marah mengetahui hal ini, dia menyuruh Ruben meninggalkan penampungan, karena dia beranggapan menjadi tuli bukan suatu kekurangan tetapi karunia atas keheningan. Oleh dokter operasi, Ruben disuruh menunggu selama 4 minggu agar hasil operasi implan bisa diaktifasi. Selama menunggu aktivasi dia tinggal di penginapan. Akhirnya 4 minggu telah lewat dan aktivasi dilakukan. Ruben kecewa karena hasilnya tidak seperti bayangannya. Dia bisa mendengar suara lagi, tapi suaranya jadi berisik dan tidak jelas. Ruben pergi ke Paris untuk mendatangi Lou. Di Paris dia bertemu dengan ayah Lou yang kaya raya bernama Richard. Keadaan sedikit canggung karena Richard merasa Ruben akan membawa Lou pergi jauh lagi dari dirinya. Akhirnya Ruben bertemu dengan Lou kembali. Lou sekarang telah berubah menjadi lebih bersih dan tidak lagi menyakiti dirinya sendiri. Di rumahnya Richard mengadakan pesta, di mana Ruben menjadi terasing dan tidak bisa menikmati pesta karena suara bising yang ada di telinganya. Bahkan ketika Richard dan Lou duet bernyanyi, Ruben tidak bisa menikmati lagunya karena di telinganya hanya terdengar suara berisik yang mengganggu. Esok paginya, Ruben berbicara kepada Lou tentang keinginannya untuk kembali ke band asal mereka dan melakukan konser lagi. Tiba-tiba penyakit Lou yang suka menyakiti diri sendiri mulai kambuh lagi. Ruben pun paham dan mengerti situasi mereka. Ruben mengatakan tidak apa-apa jika Lou tidak ingin ikut, dan berterima kasih karena Lou telah menyelamatkan hidupnya. Lou pun berterima kasih karena Ruben pun telah menyelamatkan hidupnya. Esok harinya, pagi-pagi sekali Ruben berkemas dan pergi meninggalkan Lou yang sedang tidur. Di taman, suara lonceng gereja berdentang sangat berisik. Ruben sangat tersiksa akan suaranya dan suara lingkungan sekelilingnya. Ruben melepas alat implan pendengarannya dan kembali di keheningan yang ternyata sangat dirindukannya.